Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Tiawati. Saya dari Manajemen Keuangan Sektor Publik Kampus Politeknik Istiqom PCI. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi service excellent. Oke, ada yang sudah tahu service excellent itu apa? Nah, mari kita jelaskan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang disebut service excellent. Mari kita bahas. Jadi, service excellent atau bisa disebut juga dengan pelatihan layanan prima adalah pelatihan yang mengajarkan keterampilan untuk memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan. Dan pelatihan ini juga dapat membantu kita meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan keterampilan simpati atau empati dan mengurangi konflik dari keluhan pelanggan gitu. Nah, edukasi tentang service excellent atau layanan prima merujuk pada upaya untuk mengajarkan prinsip-prinsip dan praktik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau pengguna layanan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti mengajarkan bagaimana melayani dengan sikap yang ramah, profesional, dan efisien untuk menciptakan pengalaman positif bagi penerima layanan. Nah, berikut adalah poin-poin utama dalam edukasi mengenai service excellent. Check it out. Poin pertama ada pemahaman tentang layanan prima. Apa sih layanan prima? Layanan prima adalah memberikan pengalaman pelanggan yang melebihi ekspektasi mereka, menciptakan kepuasan yang mendalam dan membangun loyalitas. Yang kedua, dalam konteks pendidikan, layanan prima berarti juga memberikan pengalaman pelajar atau belajar yang memuaskan, efektif, dan berfokus pada keluhan siswa. Yang kedua, ada elemen-elemen layanan prima. Yang pertama ada kualitas, yang kedua ada kecepatan, yang ketiga ada empati, yang keempat ada komunikasi, yang kelima ada konsistensi. Selanjutnya, poin ketiga ada pentingnya pelayanan yang ramah dan profesional. Yang pertama ada pelayanan yang ramah dan sikap profesional sangat penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada peningkatan keterampilan, komunikasi, dan sikap positif berkontribusi pada pengalaman yang menyenangkan. Poin keempat ada mendengarkan dan menanggapi keluhan. Salah satu aspek kunci dari layanan prima adalah yaitu kemampuan untuk mendengarkan keluhan dan masalah dengan baik, serta memberikan solusi yang cepat dan efektif. Edukasi dalam hal ini mengajarkan pentingnya menerima umpan balik dan menanggapinya dengan cara yang konstruktif. Untuk poin kelima, yaitu membangun budaya layanan prima. Setiap anggota organisasi atau lembaga pendidikan harus memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik, bukan hanya pada saat-saat tertentu, tetapi secara konsisten. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan dapat membantu menciptakan budaya pelayanan yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Poin keenam ada evaluasi dan peningkatan layanan, yaitu evaluasi rutin dari layanan yang diberikan sangat penting untuk mengetahui area yang perlu ditingkatkan. Ini bisa dilakukan melalui survei kepuasan atau pengumpanan umpan balik. Dan menggunakan data dan umpan balik tersebut untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Poin ketujuh ada penerapan dalam sektor pendidikan. Dalam pendidikan, service excellent bisa diterapkan melalui interaksi yang positif antara guru dan siswa. Penggunaan teknologi untuk mempermudah pembelajaran serta penyediaan fasilitas dan lingkungan yang memadai bagi siswa dan orang tua. Layanan prima dalam pendidikan juga mencakup pembimbingan akademik, dukungan emosional, serta peran aktif dalam membantu perkembangan karakter siswa. Nah, itulah poin-poin utama dari edukasi service excellent. Service excellent atau layanan prima yaitu bertujuan untuk mengajarkan pentingnya kualitas pelayanan dalam semua aspek,
baik dalam dunia pendidikan maupun layanan lainnya. Memberikan layanan yang melebihi ekspektasi tidak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga membangun kepercayaan, loyalitas jangka panjang, dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip ini penting untuk diterapkan di setiap level dalam organisasi, termasuk dalam sektor pendidikan. Sekarang, untuk penerapan service excellent atau layanan prima dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk di sektor pendidikan, bisnis, dan layanan publik. Berikut adalah contoh penerapan dalam konteks yang berbeda. Yang pertama ada penerapan dalam sektor pendidikan. Penyediaan pelayanan akademik yang responsif, yaitu sekolah atau perguruan tinggi menyediakan layanan konsultasi akademik yang mudah diakses oleh siswa. Misalnya, ketika siswa membutuhkan bantuan dengan materi pelajaran atau bimbingan tentang jalur karir, ada layanan yang siap membantu dengan cepat dan efektif. Yang kedua, ada penggunaan teknologi untuk mempermudah akses, yaitu banyak sekolah dan universitas yang menyediakan platform learning atau aplikasi yang memudahkan siswa untuk mengakses materi pelajaran, jadwal, dan informasi lainnya. Yang ketiga, ada layanan pendaftaran yang mudah. Proses pendaftaran atau registrasi yang jelas dan mudah dipahami, baik secara online atau offline, untuk memberikan pengalaman yang lebih lancar kepada orang tua dan siswa baru. Nah, selanjutnya ada pelatihan untuk staf pengajar dan administrasi. Guru dan staf administrasi dilatih untuk berinteraksi dengan siswa, orang tua dengan sikap ramah, sabar, profesional, memastikan komunikasi yang baik, dan menyelesaikan masalah yang efektif. Selanjutnya ada penerapan dalam bisnis atau retail atau restoran. Nah, pertama ada pelayanan pelanggan yang cepat dan efisien. Staf yang terlatih memberikan pelayanan yang cepat dan ramah, seperti menyapa pelanggan dengan senyuman, menawarkan bantuan, dan menanggapi pertanyaan dengan pengetahuan yang baik. Yang ketiga ada personalisasi pengalaman pelanggan. Di beberapa restoran atau toko, pelanggan bisa diberikan layanan yang dipersonalisasi, seperti mencatat frekuensi atau kebiasaan pelanggan tetap yang membuat mereka merasa dihargai dan diutamakan. Selanjutnya ada layanan purna jual yang memuaskan, yaitu memberikan layanan yang sangat baik setelah transaksi, seperti layanan pengembalian produk yang mudah, memberikan garansi, atau menyediakan bantuan pelanggan jika terjadi masalah dengan produk yang dibeli. Yang ketiga ada penerapan dalam layanan publik, yaitu pelayanan di kantor pemerintahan. Pegawai negeri atau petugas layanan publik dilatih untuk memberikan layanan yang cepat, sopan, dan informatif. Misalnya, saat seseorang pengurus dokumen atau izin, pegawai akan memberikan penjelasan yang jelas mengenai prosedur, waktu yang dibutuhkan, serta memberitahu langkah-langkah berikutnya dengan jelas. Yang kedua ada hotline layanan pelanggan. Pemerintah atau organisasi menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti hotline atau aplikasi untuk mengatasi keluhan masyarakat. Mereka memberikan respon cepat terhadap pertanyaan atau keluhan, menunjukkan empati dan keinginan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat ada penerapan dalam layanan kesehatan. Dokter dan perawat memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi pasien dan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu layanan pengaduan pasien. Di rumah sakit ada sistem pengaduan atau umpan balik yang memungkinkan pasien untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Dan jika ada keluhan, rumah sakit akan segera menanggapi dengan cara yang profesional dan responsif. Selanjutnya ada layanan pasien yang bersifat holistik. Selain perawatan medis, rumah sakit atau klinik dapat memberikan layanan dukungan emosional, misalnya dengan menyediakan konselor atau grup pendukung untuk pasien yang menghadapi penyakit berat.
Selanjutnya ada penerapan dalam industri perhotelan. Ada penyambutan tamu dengan hangat. Di hotel, tamu disambut dengan ramah pada saat check-in dan diberikan informasi yang jelas mengenai fasilitas hotel, jam operasional, serta layanan tambahan yang tersedia seperti spa atau restoran. Nah, selanjutnya dalam kebersihan dan kenyamanan. Karyawan hotel memastikan bahwa kamar tamu selalu dalam kondisi bersih dan nyaman. Setiap permintaan dari tamu dipenuhi dengan cepat dan profesional. Selanjutnya yaitu menyediakan layanan tambahan yang menarik. Menawarkan layanan spesial atau kejutan untuk tamu seperti memberikan layanan antar jemput gratis, memberikan sarapan di kamar, atau memberikan upgrade kamar secara gratis untuk pelanggan setia. Nah, itu adalah beberapa penerapan-penerapan yang ada dalam Service Excellent. Penerapan Service Excellent atau layanan prima dapat dilakukan dengan berbagai cara di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga layanan publik. Intinya adalah memastikan setiap interaksi dengan pelanggan atau penerima layanan dihadapi dengan sikap ramah, profesional, dan penuh perhatian, serta selalu berusaha untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi mereka. Nah, sekian edukasi tentang Service Excellent dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen di bawah ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.